Alhamdulillah wa salli wa sallim ala rahmatil alamin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita masih kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk kembali mentaubati dosa-dosa kita yang di masa lalu dan memperbaiki sisa amalan kita di umur kita yang akan datang. Setiap pagi kita diberikan nikmat masih bangun dalam keadaan Islam, karena Nabi pernah bersabda, ada di akhir nanti di suatu zaman akan datang orang yang sorenya beriman, paginya kafir, atau sebaliknya, paginya masih beriman, sorenya kafir. Maka di zikir pagi kita kan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur wa ilaikal masir. Kemudian asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhir. Sebenarnya itu sebuah nikmat yang besar. Sebelum kita makan dan minum, sebelum kita beraktivitas, tapi bangun dalam keadaan Islam itu sudah menjadi nikmat besar sekali. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita, Nabi kita, orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita hari ini, orang yang kita harus lebih cintai daripada siapapun, bahkan kepada ibu kita atau bapak kita atau dari kita sendiri. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pagi hari ini kita sudah masuk di hari ke-17, yang berarti sudah lebih dari setengah, lebih dari separuh Ramadan sudah lewat. Yang minimal sekali bacaan Quran kita di hari ini sudah masuk juz 17. Dan saya husnuzon bahwa Bapak sudah lewat dari juz 17 itu. Atau ada yang sudah satu kali putaran hatam. Karena kalau bukan di Ramadan, yang katanya bulan Al-Quran kita nggak mampu juga menghatamin Quran, mau di bulan apa lagi? Kalau bukan di Ramadan kita bisa ngatamin Quran, mau di bulan apa lagi kita mau hatamin Quran? Maka yang belum diangka atau masuk juz 17, buruan. Yang sudah lewat, bersyukurlah kepada Allah dan terus tambah. Karena Nabi kita SAW itu setiap Ramadan juga ngatamin Quran. Dan talakinya sama Jibril. Sama Jibril. Jibril setiap Ramadan turun ngaji, atau Nabi kita SAW ngaji sama Jibril. Nabi loh, dengan semua kesibukannya masih ngaji. Ngajinya sama Jibril, nggak main-main guru ngajinya. Guru ngaji kita paling orang mana? Dan Nabi ngajinya sama Jibril. Mentalakikan bacaan beliau setiap Ramadan dan itu selesai. Makanya malu sama Nabi kalau kita nggak hatam-hatam juga gitu. Nabi dengan semua aktivitas dan amanah dakwahnya yang ya, Nabi juga kayak kita, kepala keluarga gitu ya, bapak-bapak.
Nabi di rumah sebagai suami, Nabi di rumah sebagai ayah, kepala keluarga. Di luar Nabi menjadi orang yang menjadi pemimpin, menjadi penyiap pasukan perang dan lain sebagainya. Di saat yang sama Nabi bisa menghatamkan Quran di Ramadan. Maka itu sebagai muqaddimah bahwa kalau hari ini sudah masuk hari ke-17, minimal sekali bacaan kita sudah di juz 17. Baik. Tadi sudah disampaikan terkait judulnya yang pada intinya ini dua kondisi yang selalu ada dalam kita, dalam diri manusia. Jangankan kita. Orang-orang soleh dahulu pun sama. Mereka memiliki dua kondisi hati, terutama dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, Nabi Zakaria alaihissalam pernah berdoa kepada Allah. Kita tahu Nabi Zakaria itu orang yang telat dapat anak gitu kan ya. Nabi Zakaria itu orang yang dapat anaknya enggak setahun 2 tahun gitu, nunggu anak maksud saya. Tapi Nabi Zakaria adalah orang yang paling husnuzon sama Allah dalam menghadirkan dua kondisi tadi, harap dan cemas kepada Allah. Jadi tema kita pagi ini sebenarnya based on Quran. Ada teksnya dalam Quran tentang harap dan cemas itu. Saya bacakan ayatnya. Di saat Nabi Zakaria alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria idh nada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu kan diantara doa Nabi Zakaria. Dan ingatlah tatkala Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin, dan engkau sebaik-baiknya orang yang sebaik-baiknya zat yang memberikan keturunan. Al-warith artinya keturunan. Allah mengijabah. Padahal sekian tahun namanya, tapi dalam Quran langsung ayatnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, kemudian Allah ijabah, kemudian kami ijabah doa beliau, doa Nabi Zakaria, dan kami berikan Yahya. Anaknya Nabi Zakaria siapa namanya? Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Enggak cuma diberikan anak, dapat bonusnya Nabi Zakaria. Allah mengatakan, dan kami perbaiki baginya ke pasangannya, istrinya. Wa kanu yad'unana raghaban wa rahab. Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, maksudnya kepada Allah, dalam dua kondisi. Raghaban wa rahaba. Raghaba artinya harap yang sangat tinggi, berharap benar-benar tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Raghaban wa rahaba. Rahaba artinya cemas, artinya takut, artinya khawatir. Ya, jadi tema kita hari ini sudah ada di Quran. Sudah ada di Quran tentang bagaimana kondisi sebaiknya seorang hamba kepada Allah yang senantiasa menghadirkan harap dan cemasnya dalam beribadah. Baik, mau tidak mau kita harus pertama kali mensyukuri dulu. Sudah sampai di 17 Ramadan ini, kita syukuri dulu. Karena dulu kan kita sudah berdoa kan, semenjak Rajab minimal kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Betul? Kan doa kita dari Rajab itu. Ya Allah, berkahilah kami
di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Ternyata Allah benar-benar sudah menyampaikan kita di Ramadan, bahkan sampai 17 Ramadan. Betul ya? Karena belum lama ada berita meninggal, orang meninggal di tanggal 15 atau 16 Ramadan. Ada berita kematian bahkan kemarin, bahkan mungkin semalam. Mereka sudah masuk ke Ramadan. Tapi takdir mengatakan mereka harus pulang lebih dulu. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah entah bisa menyelesaikan Ramadan beneran atau tidak. Dalam arti kita masih ada umur atau enggak. Tapi pertama yang harus kita berikan adalah kesyukuran. Sudah Allah sampaikan ke Ramadan dan sudah hidup 17 Ramadan. Baik. 17 Ramadan. Yang saya tahu para jamaah sekalian pasti sudah memaksimalkan ibadahnya dari awal sampai tanggal 17 ini. Jadi yang pertama apa? Pujilah Allah, bersyukurlah atas semua kemudahan ibadah kita sampai 17 Ramadan ini. Karena karena benaran bukan kuasa kita yang kita ini nggak bisa sombong gitu. Diberikan kesempatan untuk bisa hadir. Saya datang dari Depok, dari Cilodong ke sini, itu kan atas kemudahan Allah. Bapak-bapak bisa menggerakkan kaki bapak-bapak ke masjid, kemudian mau stay duduk di sini mempelajari ilmu, itu kan kemudahan dari Allah. Bapak-bapak di 11 atau di 16 hari kemarin puasa dengan semua dinamikanya bapak-bapak itu. Ada mungkin hari panas sekali, di mana bapak harus menahan hausnya benar-benar ekstra gitu. Qiyamul lail yang mungkin mata ngantuk, yang mungkin kaki pegel gitu. Itu semua kan kemudahan sebenarnya. Karena dalam ayat yang sama, dalam ayat Quran tentang penjelasan tentang puasa itu, Allah yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka yang pertama, pujilah Allah atas semua pencapaian kita. Ustaz, saya baru tilawah, saya baru di juz 5. Enggak apa-apa, itu juga kemudahan dari Allah. Toh banyak orang yang di luar sana enggak megang Quran juga di Ramadan ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang ngakunya muslim juga Ramadan lewat begitu saja tanpa ada interaksi sama sekali dengan Quran. Baik. Tentang harap dan cemas yang dijadikan tema pagi ini juga pernah dan sering dilakukan oleh generasi terbaik di umat ini. Para ulama dahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan dia berharap ketemu Ramadan, betul ya? Berdoa kepada Allah agar supaya disampaikan ke Ramadan. Ini harapnya besar sekali, harapannya kepada Allah. Dan kecemasannya nanti ketika 6 bulan setelah itu mereka cemas. Mereka khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang amalan selama Ramadan kemarin enggak diterima sama Allah. Lihat bagaimana selalu seimbang antara harap dan cemas. Kenapa kita nggak boleh terlalu berharap terus melupakan kekhawatiran kita tentang takut nggak diterima amalan kita? Karena biasanya kalau kita terlalu berharap tinggi-tinggi itu artinya dan melupakan sisi kecemasan bagaimana nanti takut amal saya nggak diterima, yang ada ujub. Bapak bisa bedain nggak ujub dengan takabur? Yang bisa bedain boleh pulang duluan deh, nggak apa-apa. Ujub dengan takabur itu bedanya apa? Kalau ujub membanggakan diri, kalau takabur sama. Oh, sombong nggak mesti membanggakan diri. Kalau takabur itu Pak lebih ke dampaknya ke orang lain. Orang lain. Iya, sama-sama kesombongan, sama-sama i'jabun nafs,
sama-sama merasa tinggi dengan dirinya, tapi kalau takabur dampaknya buat orang lain. Tapi ujub lebih ke diri sendiri. Ujub ini agak mirip sama riya sebenarnya. Dia agak miripnya sama riya. Ada kesombongan tapi buat diri sendiri. Kalau riya kan sampai ditunjukkan ke orang lain. Nih lihat saya ini. Kalau ujub nggak mesti. Dia bangga sama diri sendiri gitu. Nah, orang yang terlampau harapnya tinggi sekali tapi melupakan sisi kecemasan, bagaimana nanti amalan saya diterima atau enggak, itu yang ada menimbulkan ujub. Dan merasa aman dari makar Allah. Para ulama nyebutnya seperti itu. Jadi kita kan nggak tahu sama sekali tentang masa depan kita. Kita berhak menstrategikan, mensiasati bagaimana nanti. Tapi kita nggak sama sekali tahu bagaimana nanti itu. Sehingga yang diharapkan dari kita adalah berharap kepada Allah sekaligus khawatir tentang nanti terjadi apa-apa. Ini harus seimbang. Kenapa nggak boleh salah satunya lebih tinggi? Karena kalau yang lebih tingginya tadi bentuknya harap atau rojaknya atau rogabnya, itu bisa menghadirkan ujub dalam diri. Sebagaimana kalau yang lebih tinggi kecemasannya, yang ada hanya suuzon kepada Allah. Jadi dipahami nggak Bapak? Misalkan Bapak misalnya pernah kepikiran nggak gitu? Nih saya selama saya dari balik, akil balik gitu, saya jadi mukallaf sampai hari ini, amalan saya diterima gak ya sama Allah gitu? Pernah kan kepikiran kayak gitu kan? Itu namanya khawatir. Itu namanya rahab. Dalam Quran yang tadi saya katakan dalam doa Nabi Zakaria. Karena kondisi itu gak bisa lepas dari kita sebagai manusia. Sehingga kalau yang tadi terlalu bahasa jomplang, Bapak tahu ya istilah jomplang itu. Yang satu lebih berat daripada yang lain dan tidak seimbang. Kalau yang lebih beratnya adalah bentuk rahab, ragab atau harapannya, takutnya menimbulkan ujub dan lupa kalau Allah tuh punya makar juga bahkan kepada orang mukmin. Dalam bentuk ujian maksudnya, ujian keimanannya. Kalau yang lebih berat itu adalah bentuk kecemasannya, rahabnya, itu khawatirnya yang ada cuma suuzon sama Allah. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi ini harus balance. Ini harus seimbang. Nggak boleh satu di antara yang lain mendahului atau lebih berat. Baik. Itu juga yang dilakukan oleh para generasi terbaik di umat ini. Saya mau tanya, generasi terbaik ini siapa aja Pak di umat ini, di umat Islam? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat, mereka yang membersamai Nabi. Saya mau tanya Pak, apa definisi sahabat Nabi Pak? Bertemu sama Nabi, terus beriman, mati dalam keadaan Islam. Karena ada hidup sezaman sama Nabi, dia nggak pernah ketemu Nabi tapi beriman. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Dia nggak masuk sahabat. Para ulama nggak menyebutkan beliau sahabat karena syarat sahabat Nabi itu harus ketemu. Uwais kan nggak ketemu kan, dari Yaman berangkat ke Madinah, Rasul lagi nggak ada. Uwais balik lagi ke Yaman, nggak sempat ketemu Nabi. Makanya Uwais dalam bahasa literatur kita dapat julukan sendiri, namanya Tabi'ul Mukhadram. Tabi'i, dia seorang tabi'in, mukhadram. Mukhadram itu artinya yang membersamai di satu zaman yang sama, tapi dia nggak pernah ketemu. Karena biasanya tabi'in yang biasa, definisi tabi'in kan dia nggak pernah sama sekali. Hidupnya udah beda zaman sama Nabi. Nabi sudah meninggal, kemudian mereka hidup. Ala kulli hal, tiga generasi ini adalah generasi terbaik yang ada di atas muka bumi. Nah, mereka dalam urusan harap dan cemas dalam beribadah itu jangan tanya. Jangan ditanya. Ya. Kita nggak usah ngomongin tentang Abu Bakar deh. Ini terlalu besar ini sosok ini. Atau Umar, atau siapa lagi? Utsman atau Ali. Wah, ini terlalu besar dan Bapak terlalu familiar dengan nama-nama ini.
Sedikit banyak kita tahu tentang siapa mereka. Gitu kan? Cuma saya mau sebut satu nama. Yang mungkin bapak-bapak baru dengar ini. Mungkin. Semoga sih enggak juga. Udah pernah dengar. Sahabat ini, urusan cintanya, harapnya sama Nabi. Dan khawatirannya tentang Nabi itu besar sekali. Dia namanya enggak setenar Abu Bakar. Namanya enggak setenar Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf atau 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi masalah cinta sama Nabi, masalah harapnya dia, ibadahnya, kemudian kecintaannya kepada Nabi, plus kekhawatirannya tentang amalan yang enggak diterima, itu tinggi sekali. Beliau namanya Thauban. Pernah dengar? Pernah dengar enggak, Pak? Thauban bin Bajdad. Baru-baru ini nih dengarnya. Alhamdulillah pernah dengar nama sosok ini. Saya mau cerita tentang sosok ini, nanti kita akan kembangkan tentang bagaimana generasi terbaik itu cinta dan khawatirnya, harap dan khawatirnya tinggi sekali. Tadi saya bilang, gak usah lah kita ngomong Abu Bakar, wah itu terlalu tinggi sekali lah gitu ya kira-kira. Thauban nih, nah, ini tinggi juga sebenarnya, ini sahabat Nabi masalahnya. Tapi nggak setenar mereka lah, Abu Bakar dan lain-lain. Thauban, orang yang anak muda, sebenarnya dia anak muda. Dia juga pembantunya Nabi. Sebenarnya pembantu Nabi nggak cuma Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik kan yang terkenal ya, dari umur 10 tahun bantuin Nabi. Ditaruh sama emaknya, gitu kan, sama ibunya nih. Semua orang udah pada bantu Nabi, saya nggak punya apa-apa ya Rasul, kecuali si anak saya, seanak ini namanya Anas. Anas kecil, dipanggilnya Unais waktu itu. Kecuali anak kecil ini namanya Anas. Yang ini aja deh saya kasihkan kepadamu untuk mengabdi kepadamu. Itu Anas satu. Yang kedua, Thauban yang juga sebagai pembantunya Nabi. Thauban itu Pak, di antara bentuk harapnya yang tinggi kepada Allah itu berupa kecintaannya kepada Nabi. Jadi Thauban itu pernah sedih sekali. Bahkan dikisahkan Thauban ini hampir sakit. Kelihatannya pucat gitu, saking sedihnya. Kemudian Rasulullah SAW bertemu Thauban dan bertanya, wahai Thauban, kamu sakit? Ya, kamu sakit atau bagaimana? Kok sedih, kok lemas, kok pucat gitu kira-kira. Kemudian Thauban menjawab, ya Rasulullah, saya nggak sakit, cuma saya sedih, cuma saya khawatir. Lihat, kekhawatirannya tentang apa? Saya sedih kalau satu hari saya nggak lihat kamu, dan saya khawatir tentang keberadaanmu satu hari kalau saya nggak lihat kamu ya Rasul. Kemudian saya teringat akhirat. Kata Thauban melanjutkan. Kemudian saya teringat akhirat. Nanti kamu diangkat oleh Allah bersama para nabi di surga yang tertinggi. Sedangkan saya nggak tahu nasib saya seperti apa. Saya nggak tahu nasib saya seperti apa nanti di akhirat. Apakah masih bisa lagi berjumpa denganmu ya Rasulullah? Siapa tadi namanya Pak? Thauban. Harapannya Thauban membersamai Nabi terus. Kekhawatirannya nggak bisa bersama Nabi. Pernah gak Pak kita mikirin kayak gitu? Kita udah mah di dunia belum sempat ketemu Nabi, betul ya? Masa di akhirat enggak juga? Ada harapan, betul kan? Harapan kita tentang, nanti saya akan masuk juga tentang ibadah kita. Ini saya mau kasih contoh tentang sosok dulu aja nih. Namanya Thauban, anak muda, tapi masalah cinta, harapan dia tentang kebersamaannya bersama Nabi dan kekhawatiran dirinya tentang nanti nggak bisa bersama Nabi tinggi sekali. Nabi sampai terharu dengar jawaban Thauban. Ya tadi, ya Rasulullah, saya ini sedih, khawatir kalau saya satu hari aja nggak ketemu kamu, nggak lihat kamu gitu. Dan saya teringat akhirat.
Gimana nanti kalau kamu enak, bahasa kita gitu, kamu enak diangkat ke surga tertinggi bersama para nabi, lah nasib saya gimana? Nasib saya gimana? Nggak ada jaminan. Apakah saya masih bisa bertemu denganmu ya Rasulullah? Rasul sedih, Rasul terharu, sekaligus Rasul memberikan kabar gembira. Rasul mengatakan, mengutip ayat dalam surat An-Nisa, saya lupa ayatnya berapa. Rasul mengatakan, mengutip ayat bahwa sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh kelak dikumpulkan bersama para nabi. Faulaika ma'alladzina namallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh nanti mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, nabiin, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin. Syuhada faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. As-siddiqin orang yang imannya jujur. Wasyuhada para mati syahid, para syuhada. Wassalihin dan orang-orang saleh. Ternyata masih ada kesempatan Tsauban untuk ketemu Nabi. Syaratnya amal soleh. Sebagaimana kita juga berhak bertemu Nabi. Syaratnya apa? Beramal soleh. Kan rugi sekali Pak. Kalau kita beramal hari ini, kita membaca sirah nabawiyah, bahkan lebih spesifik baca tentang bagaimana bentuknya Nabi, rambutnya gitu kan. Tapi nanti nggak ketemu Nabi. Kan ada kesempatan kita nih nanti di akhirat. Kalau Tsauban udah enak, dia udah pernah ketemu gitu kan. Dan pasti insya Allah akan ketemu lagi Tsauban di akhirat. Cuma kan khawatirnya itu loh. Harapannya tinggi. Plus dengan kekhawatiran dan kecemasan yang nanti di akhirat seperti apa. Baik para jamaah sekalian, seperti itu. Generasi terbaik ini memposisikan dua hal tersebut. Harapan yang tinggi tentang amalan yang diterima oleh Allah, sekaligus keresahan, kekhawatiran, kecemasan mereka akan tidak diterima amalan mereka di sisi Allah. Sehingga Ramadan sudah berlalu sekian belas hari. Entah nanti akan ada, nggak berasa, ya nggak berasa. Itu pasti ada aja. Padahal berasa. Cuma kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak berasa udah 20-an, nggak berasa terus itu. Ini orang hidup apa mati sih nggak berasa mulu rasanya. Kan gitu Pak. Dan bulan ini melajunya sangat cepat sekali. Makanya saya mau mengutip ayat di surat Fatir ayat 32 tentang ada 3 golongan dalam amalan soleh itu. Supaya nanti jadi evaluasi kita di golongan yang mana, khususnya sudah setengah lebih di Ramadan ini. Dalam surat Fatir Allah mengatakan summa awrasnal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina. Kemudian kami warisi kitab ini dan kami pilihkan untuk hamba-hamba kami, kata Allah. Kitab artinya di sini adalah syariat, kitab di sini artinya adalah amalan, petunjuk, dan nanti ada 3 orang yang bagaimana menyikapi petunjuk dari Allah atau bagaimana golongan-golongan ini beramal. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim sama dirinya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Zalim sama diri sendiri. Maksiatnya lebih mendominasi daripada taatnya. Bahkan di Ramadan. Terus nyalain setan lagi. Padahal setan udah dibelenggu kan. Dia masih nyalain setan. Oh ini gara-gara setan. Bukan, ente yang setan gitu. Beneran, setan udah dibelenggu Pak. Sebagai faktor eksternal yang mengganggu kita agar kita mengajak kepada maksiat itu sudah ditutup sama Allah. Terus kenapa masih ada maksiat? Ustaz? Ini bisa jawab gak Pak? Iblis. Iblis juga di kerangkeng.
Apa Pak kira-kira? Kok masih ada maksiat? Padahal katanya setan, jin, iblis itu udah dibelenggu. Kenapa masih ada maksiat? Hawa nafsu. Betul. Karena diri kita ada faktor internal itu. Makanya di setiap khutbah Jumat, nggak tahu bapak-bapak udah tidur apa belum nih? Hah? Makanya jangan diganti Pak. Doa sebelum tidur itu bukan innal hamdalillah. Terus doa bangun tidur tuh Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Jadi ganti ya doa tidurnya ya. Kan di setiap khutbah Jumat itu khatib biasa sering menyebutkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Rasul sering kayak gitu. Rasul di banyak khutbahnya selalu mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ini faktor internal. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami. Berarti ada faktor internal di luar setan. Kan kasihan setan udah dibelenggu, masih disalahin aja tuh dia. Tuh kan gue masih disalahin aja kan. Enggak ada. Nah, orang yang zalimul li nafsih, ini golongan pertama, yang maksiatnya lebih mendominasi daripada ketaatannya, maka dia zalim sama dirinya sendiri. Golongan pertama ini zalimul li nafsih. Maksiatnya lebih mendominasi daripada taatnya, bahkan di Ramadan, Wallahi itu orang yang sangat merugi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka yang mengerjakan amal saleh itu bahkan di Ramadan muqtasid, biasa-biasa aja. Biasa. Mau sholat, mau Ramadan, mau enggak amalnya seperti itu. Padahal Ramadan ini harus kita tingkatin amalan kita nih. Karena katanya Ramadan kan bulan istimewa. Maka berikan amalan istimewa, bukan yang biasa aja. Kalau sholat jamaah ke masjid 5 kali sehari itu biasa. Tapi yang gak biasa itu Bapak datang 10 menit sebelum azan. Nah itu beda. Kalau biasanya di selain Ramadan datang pas qomat atau sebelumnya. Kalau di luar itu sebelum Ramadan atau di Ramadan yang istimewa dalam amalan jamaah, contohnya jamaah ke masjid itu misalkan 5 menit sebelum azan dari masjid. Itu kan istimewa. Di luar 11 bulan yang kita biasa lakukan jamaah ke masjid, yang biasa kita qomat baru datang, bahkan hampir ruku gitu kan. Itu kita ubah. Itu namanya muqtasid. Itu namanya memberikan yang istimewa di bulan istimewa, bukan yang biasa aja gitu. Kemudian dalam bab zakat misalkan atau bab sedekah, bapak-bapak biasa sedekah sehari misalkan 20.000, harus keluar dari kantongnya 20.000 gitu kan. Kalau di Ramadan berikan yang istimewa, meskipun nggak banyak nominalnya, tapi lebih baik dari hari-hari selain Ramadan gitu maksudnya. Kalau di setiap hari sebelum Ramadan itu biasanya ngasih 20.000, di Ramadan ngasih 50.000 misal. Setiap hari harus keluar uang sebesar itu. Misal kan? Ini kan termasuk yang niru Nabi, karena kan Nabi itu kalau Ramadan lebih dermawan daripada hari biasanya. Dan Nabi lebih dermawan dari angin yang berhembus. Kita nih Pak, sekarang nih kita pada keluar. Ada angin berhembus, kira-kira angin tuh pilih-pilih gak? Gua mau kena ke orang ini, gua nggak kena yang ini. Semuanya adem kan? Adem. Nabi lebih baik dari itu. Ini penuturan sepupu beliau, namanya Abdullah bin Abbas. Berikan yang istimewa, bukan yang sekedar ini, apalagi di Ramadan. Ada golongan yang nomor 2 tadi, muqtasid, amalnya biasa. Stuck begitu aja gitu. Ya Ramadan, enggak Ramadan, biasa. Padahal Ramadan ini Allah aja mau ngelipat gandakan sekian-sekian menjadikan bulan istimewa. Bapak-bapak tahu keistimewaan Ramadan diantaranya, ini penuturan salah seorang ulama besar di abad ke-7 Hijriah atau 6 Hijriah, namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah mensifati Ramadan itu seperti Yusuf. Ramadan ibarat Yusuf. Nabi Yusuf, tahu ya Nabi Yusuf? Dan 11 bulan yang lain ibarat saudara-saudara Yusuf. Keistimewaan Ramadan di mata Ibnul Jauzi, Ramadan seperti Nabi Yusuf, 11 bulan selain Ramadan seperti saudaranya Nabi Yusuf. Tahu Pak apa yang diperbuat Yusuf kepada saudara-saudaranya? Di akhir surat Yusuf.
Memaafkan. Ya kan semuanya sepakat nih menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur. Berdosa gak mereka nih 11 orang? Berdosa. Tapi Yusuf satu orang ini maafin semuanya. Sama kayak Ramadan, Pak. 11 bulan selain Ramadan kita dosa habis-habisan, bisa selesai dengan 1 bulan. Ibarat kata dosa 11 saudara Yusuf selesai dengan amnesti dari Yusuf. Kita untuk urusan pajak ada amnesti pajaknya seneng banget, apalagi amnesti dosa, Pak. Beneran. Amnesti pajak Dirjen Pajak yang bisa ngeluarin. Dosa nggak bisa itu presiden kayak siapa. Dosa cuma Allah yang bisa ngapus. Kan Yusuf gitu kan, di akhir surat Yusuf itu, kenapa surat Yusuf itu menjadi sebaik-baiknya kisah? Ada yang tahu alasannya, Pak? Paling apa? Paling runut dan lengkap. Yang lain, jawaban yang lain. Kenapa surat Yusuf menjadi surat yang paling baik kisahnya? Padahal Nabi Musa kisahnya banyak banget dalam Quran. Kenapa Yusuf yang Allah sebut? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ada yang tahu jawabannya, Pak? Karena pada akhirnya, nih bahasa anak sekarang, semuanya happy ending, Pak. Iya. Iya, happy ending. Meskipun dari awal tuh kacau semua tuh. Yusuf sama saudaranya, istrinya penguasa, sama suaminya kan sempat cekcok gara-gara apa? Yusuf mau dijebak gitu kan. Tapi semuanya memaafkan itu. Ramadan seperti Yusuf yang memaafkan 11 saudaranya yang lain. Itu istimewanya Ramadan. Amnesti dosa besar-besaran di bulan ini. Maka jangan biasa-biasa aja beramal. Urusnya taubat ya. Taubatnya gimana? Harus lebih. Kan Nabi Yusuf mengatakan di Quran, Allah mengatakan, ini dipotret. Nabi Yusuf mengatakan, terus Quran memotret itu. Allah memotret, mengabadikan kalimat Nabi Yusuf. Yang nanti ketika peristiwa Fathu Mekah, pembebasan Mekah oleh Rasulullah minjem kalimatnya Yusuf. Waktu itu Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Nih, saudaranya udah pada takluk nih, 11 orang. Yusuf jadi pejabat di istana. Ya, di Mesir kan. 11 orang nih, namanya orang kepepet, Pak. Yang ada cari muka doang, ngenelan ludah sendiri, gitu kan. Kan apapun makanannya yang penting minumnya nelan ludah sendiri, gitu kan. Itu 11 orang saudara Yusuf tuh, kata Yusuf begini, la tasriba alaikum liyaum. Ini dalam Quran ada surat Yusuf. Kalian udah nggak ada dosa lagi sama saya. Bahkan didoain sama Yusuf. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan Allah itu maha kasih dari yang paling kasih. Kalimat itu dipinjam Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Pembebasan Mekah di tahun berapa? 7 atau 8 Hijri. Ya sekitar itu dah, nah, itu cari aman namanya. Ketika pembebasan Mekah, orang-orang Mekah yang dahulu memusuhi Nabi pada takut, Pak. Dikumpulin di depan Ka'bah. Orang kalau udah kepepet yang ada cuma muji-muji doang. Kan Nabi mengatakan, "Ma tadzunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira lu mau gua apain? Orang kalau udah digituin mungkin, Pak. Kondisinya kalah, kepepet. Kemudian mereka bilang, ente kan saudara yang baik, ente kan anak saudara yang baik. Gitu, orang pepet tuh begitu. Nabi minjem kalimat Yusuf. Nabi mengatakan, aku kama qala akhi Yusuf. Aku katakan kepada kalian sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini kalian gak ada urusan lagi sama saya. Dosa-dosa kalian, kejahatan kalian ketika saya masih di Mekah, saya sudah ampuni. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini kalian gak ada urusan lagi, gak ada dosa lagi. Didoain lagi sama Nabi. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Semoga Allah ampuni kalian. Dialah maha kasih dari yang paling kasih. Begitu. Ramadan istimewa seperti itu, masa kita biasa-biasa aja. Nah itu golongan yang kedua, yang muktasid. Amalnya biasa.
Golongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada sebuah golongan yang mereka melesat dalam urusan kebaikan. Melesat dalam urusan kebaikan. Apalagi di Ramadan. Ya. Apalagi di Ramadan. Melesat urusan kebaikan. Meninggalkan orang-orang yang dia tahu kurang dalam kebaikan. Mendahului mereka dalam urusan infak. Mendahului mereka dalam urusan qiyamul lail. Mendahului orang-orang yang lain dalam urusan tilawah Quran. Dan lain sebagainya. 3 golongan ini kita kira-kira ada di mana? Tinggal tanya diri kita. Apakah zalimul li nafsih, dan na'udzubillah jangan sampai kita ada di sini. Atau yang kedua muqtasid, dalam beramal biasa-biasa. Kadang futur, kadang ini, kadang lemas, kadang. Atau yang ketiga, yang melesat dalam kebaikan. Yang mendahului orang-orang lain dalam urusan kebaikan. Yang ini masuk surganya nanti ada 3 macam juga. Menurut penuturan Ibnu Abbas, orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang melesat dalam kebaikan ini, mereka masuk surga tanpa hisab. Ya, tahu Pak, hisab itu kayak apa Pak? Hisab itu dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang didetailkan hisabnya pasti kena azab, pasti. Tahu detail azab kayak gimana Pak? Detail hisab kayak apa? Kamu benar, misal ditanya sama Allah, kamu melakukan ini, itu automatically diazab Pak. Habis itu. Makanya kenapa kita minta sama Allah, ya Allah jangan sampai saya masuk surga pakai hisab dulu, dihisab dulu. Kalau perlu tanpa hisab ya Allah. Karena biasanya kalau kena hisab, apalagi urusannya, kalau bahasa hadisnya sih, man nuqisha fil hisab udzib. Barang siapa sampai dinukish, sampai diajak dialog, atau bahkan sampai didetailkan sama Allah, otomatis dia kena azab. Ya, makanya minta sama Allah masuk surga jangan pakai dihisab. Yang kedua, golongan yang muqtasid. Tadi kan sabiqun bil khairat, yang melesat dengan kebaikan, dia masuk surganya tanpa hisab. Betul ya? Yang kedua, orang yang biasa-biasa, muqtasid dalam beramal tadi, dia masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Benar-benar Pak, kita ini masuk surga bukan amalan kita. Yang menentukan masuk surga kita itu rahmat dan kasih sayang. Enggak sebanding amalan kita yang sekarang ini, yang sedikit ini, sama surga yang Allah janjikan itu enggak sebanding. Gitu loh. Iya enggak Pak? Enggak sebanding Pak. Saudara-saudara kita yang membayar surga dengan darah di Palestina. Saudara-saudara kita yang membayar surga dengan darah mereka. Kita mau bayar surga pakai apa Pak? Mereka membayar pakai nyawa mereka. Nih Allah, saya bayar surga ini dengan nyawa saya. Saya bayar surga ini dengan Al-Quran. Dengan saya belajar sungguh-sungguh agama ini. Saya bayar surga ini dengan tahajud yang semalam suntuk. Saya bayar surga ini dengan ibadah sedekah saya yang jor-joran ini ya Allah. Mau bayar pakai apa kita surga? Yang kalau udah begitu aja, itu nggak sebanding sebenarnya sama surga yang semuanya kenikmatan itu. Makanya masuk surga itu karena rahmat Allah. Bukan amalan kita. Baru nanti yang menentukan kita surga mana itu amalan kita. Mau kapling berapa, luasnya semana, itu ada amalan kita tuh. Kan nggak sama amalan Abu Bakar sama amalan kita, Pak. Terus nuntut kaplingnya sama, ya beda. Orang di dunia aja kita bayar sekian dapatnya berapa luasnya, lagi di akhirat. Dan untungnya nggak ada ini sih, nggak ada rasa iri di surga tuh. Yang pertama kali penyakit diangkat dari hati kaum muslimin itu, yang pada masuk surga itu rasa dengki, Pak. Kebayang nggak kalau di surga masih ada rasa dengki kayak di dunia? Loh, tuh orang ngapa luasan dia rumahnya? Kayaknya gue tahu amalannya di dunia kayak apa. Nah, kalau masih ada begitu, kusut surga, Pak. Beneran, bukan surga itu namanya. Allah yang mengatakan dalam Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surun mutaqabilin. Dan kami cabut dari diri mereka, dari jiwa mereka, dari hati mereka al-ghil. Al-ghil itu artinya hasad, dengki. Karena kusut, Pak, rusak lagi surga gitu. Kayaknya gue tahu sedekahnya cuma berapa setiap Jumat doang lagi.
Tapi ngapa kaplingnya luasan dia? Nah kalau mindset begitu tuh, udah cukup di dunia aja Pak ya. Dengki semua tuh ada di dunia aja. Kalau urusan surga nggak ada lagi begitu. Sehingga nggak ada lagi apa? Dengki. Melihat saudaranya dikasih luas tanahnya sama Allah sekian, akhirnya dia ingat-ingat di dunia, kayaknya gue tahu amalan seberapa. Nah, nggak ada tuh kayak gitu. Dan orang yang ketiga, zalimul li nafsihi ini, dia masuk surganya dengan syafaat Nabi. Yaudah Ustaz, saya mau nungguin syafaat Nabi aja dah. Nggak gitu. Kalau kita bisa menggapai yang paling tinggi tadi, menjadi orang-orang yang melesat dalam kebaikan dengan masuk surga tanpa hisab, itulah. Atau muktasid orang-orang yang biasa amalannya tapi nanti masuk surganya dengan rahmat Allah. Orang-orang yang zalim sama dirinya, dia masuk surga dengan syafaat Nabi, dikatrol pakai syafaat Nabi. Di saat yang lain Nabi pernah mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku nanti berlaku buat para mereka yang dulu di dunia umatku dia, tapi di mereka pernah melakukan dosa besar. Bapak sudah tahu mungkin dosa besar apa sih. Nabi Pak masih mikirin kita. Padahal kita lupa sama Nabi. Baca sejarahnya kagak. Namanya disebut kagak nyebut sholawat. Udah gitu ngarepin syafaat. Kan kurang ajar itu. Bener? Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang ngaku-ngaku saja cinta Nabi tapi nol pembuktian. Dan banyak yang mengaku cinta tapi sulit membuktikan. Betul? Saya cinta Nabi. Terus kakek keempatnya Nabi siapa namanya? Nggak tahu. Saya mau tanya, kakek keempat Nabi namanya siapa? Coba tes. Nabi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin. Berarti Abdul Muttalib kakek pertama ya? Nah, Abdullah kan nama bapaknya. Bin Abdul Muttalib bin mulai bingung nih. Bin siapa lagi? Bin Hashim. Bin. Ini baru dua nih kakeknya. Bin. Nih. Bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay. Berarti kakek keempatnya siapa? Qusay. Kakek kelima bin Kilab, bin Murrah sampai akhir. Sampai Adnan. Sampai itu Pak. Kalau mau cinta itu buktiin cintanya. Saya mau tanya, Nabi dilahirin di mana? Mekah atau Madinah? Mekah. Alhamdulillah bisa semua. Tahun gajah, udah paling aman itu. Tahun gajah aja udah. Baik, itu kalau mau buktikan cintanya. Kalau kita mau mendapatkan syafaat Nabi ya, mau nggak mau kita harus kenal Nabi. Gimana kita nggak kenal Nabi terus berharap syafaat, nggak pernah ngamalin sunnahnya. Sunnah cuma dianggap sunnah. Kan beda kita sama para sahabat tuh tipis, Pak. Para sahabat itu melihat sunnah atau mengerjakan sunnah karena ini sunnah. Kalau kita meninggalkan sunnah karena ini cuma sunnah. Kenapa lu nggak sholat tahiyatul masjid? Nah, kan cuma sunnah. Sahabat, kenapa mereka mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Karena ini sunnah, saya kerjain. Kalau kita meninggalkan sunnah karena cuma sunnah, nggak sampai wajib. Baik. Itu tadi ada 3 golongan yang dalam beramal kita masih bisa memaksimalkan Ramadan akhir-akhir ini, sisa-sisa kita ini dengan menjadikan kita mau di golongan apa tadi? Mau di golongan yang pertama zalimul li nafsihi, yang maksiatnya lebih dominan daripada taatnya. Yang kedua muktasid, yang biasa-biasa saja, kadang dia berdosa, kadang dia taat, terdosa lagi, tertaubat lagi gitu. Atau 3, golongan yang ketiga atau golongan yang sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka yang melesat dengan kebaikan dengan izin Allah. Mereka orang-orang yang melesat dengan kebaikan itu contoh paling tingginya Abu Bakar. Contoh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah Nabi ngumpulin sahabat dadakan. Pagi-pagi begini Nabi ngumpulin. Terus Nabi nanya, dadakan, namanya dadakan ya. Siapa yang hari ini sudah menyenguk saudara yang sakit? Semuanya diem, kecuali Abu Bakar. Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Semuanya diem. Yang nunjuk Abu Bakar. Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberikan makanan buat saudaranya? Yang lain diem. Saya Rasulullah.
Semuanya diborong sama Abu Bakar. Beneran. Kemudian Nabi sampai mengatakan, nanti di akhirat ada orang nih yang dipanggil dari semua pintu surga. Saya mau tanya, pintu surga ada berapa, Pak? Katanya mau masuk surga, pintunya aja sampai lupa ini. Bagaimana ini? Pintu surga ada berapa ini? 7 apa 8 ini? Kan? Gimana mau masuk surga ini? Pintunya kita kagak tahu. Kita mau masuk ruangan harus tahu pintunya. Ini surga mau masuk kagak tahu pintunya. Surga pintunya 8. Kata Nabi nanti di akhirat ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga dan termasuk kamu, wahai Abu Bakar. Kamu, wahai Abu Bakar. Ini orang yang melesat dalam kebaikan. Umar pernah sampai nyerah sama Abu Bakar. Umar mau menginfakkan setengah hartanya kepada Rasulullah di jalan Allah, fisabilillah, untuk biaya perang dan lain sebagainya. Abu Bakar datang semua hartanya ditaruh. Geleng-geleng doang Umar. Benar-benar nih orang ketiga. Pantas kalau Umar mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar berada di satu neraca timbangan, kemudian keimanan orang lain selain Abu Bakar sampai hari kiamat ada di neraca yang lain, masih lebih tinggi, masih lebih berat keimanan Abu Bakar. Nih contoh orang yang sabiqun bil khairat biidznillah. Orang yang melesat dengan kebaikannya jauh meninggalkan sahabat-sahabat yang lain. Karena Abu Bakar ahli semuanya. Ahli sedekah, ahli iman, ahli qiyamul lail, ahli. Umar sebagai kompetitornya aja nyerah. Umar sebagai kompetitor, orang yang saingan mulu di hadapan Rasulullah. Pernah debat di hadapan Nabi juga, sampai turun ayat dalam surat Al-Hujurat, dilarang mengeraskan suara di hadapan Nabi. Kan gara-gara mereka berdua itu. Terkait tawanan perang nih mau diapain. Khususnya perang Badar waktu itu. Karena kan, udah kita bunuh aja. Kata Umar, udah bunuh aja. Abu Bakar bilang, jangan. Mereka yang pada pintar pada baca dan tulis, ajarin kaum muslimin, anak-anak. Pegang 10 orang gitu. Itu debatnya di depan Nabi. Sampai turun ayat dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajhari ba'dikum min an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kau angkat suara kamu di hadapan Nabi. Itu gara-gara agak ngotot debatnya, agak ngegas antara siapa? Umar dan Abu Bakar. Ini memang sebuah orang kompetitor yang sampai akhirnya mereka berdua benar-benar menemani Rasulullah SAW di pemakaman terakhir. Baik, Bapak-Bapak yang rahmati Allah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Masih ada waktu Ramadan ini, bahkan yang akhirnya ini yang lebih baik. Kata Ibnul Jauzi, bukan masalah siapa yang kurang dalam permulaan, tapi siapa yang bisa menyempurnakan sampai akhir. Ya, bukan siapa yang mantap di awal nih. Ya. Mantap di awal, tapi bagaimana akhirnya? Karena amalan itu bagaimana akhirnya. Bahkan di antara bentuk kepedulian Allah kepada kita, Allah menyiapkan dari 30 hari Ramadan yang paling mantap itu malah akhirnya. Betul gak? 10 hari terakhir. Dan dari 10 hari terakhir ini yang paling mantap malam-malamnya. Karena kan Allah menyediakan malam dan siang. Kalau urusan siang paling terbaik di antara siang-siang sedunia ini atau setahun ini, itu 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Siangnya yang paling mantap itu. Amalan siangnya yang paling hebat. Kalau amalan yang paling hebat malam harinya itu 10 hari Ramadan. Tuh Allah udah menyeting itu loh. Supaya kita nggak kendor sampai akhir, Allah malah nyiapin 10 hari terakhir yang paling istimewa. Itu. Maka Bapak-Bapak sekalian, para jemaah sekalian, ini saya mengajak diri saya sendiri juga di hadapan Bapak sekalian untuk memaksimalkan. Tadi maksimalin. Wallahi nggak ada jaminan kita mau ketemu Ramadan lagi depan, nggak tahu. Wallahi nggak ada. Nggak ada. Dan Ramadan kalau udah lewat, dia akan lewat meninggalkan cepat sekali. Makanya jangan sampai 1 detik pun aja kita nggak ada ngapa-ngapain. Minimal ada zikir, Pak. Nih, lisan kita nih. Amalannya kayaknya ringan, tapi ganjarannya berat. Bapak-bapak baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kan tahu kan bagaimana dihapusin. Bapak baca 100 kali, Bapak dihapusin dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kalau Bapak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, 2 kalimat ini yang kata Allah, 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat di timbangan nanti di akhirat. Dan paling dicintai Allah. Nih 2, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Bapak dari sini ke rumah,
100 meter. Baca itu, udah dapat berapa itu? Kita kan saat ini ngukur jarak pakai meter ya Pak ya. Kalau dulu para sahabat, para ulama itu ngukur jarak pakai zikir. Berapa jarak kamu dari rumah kamu? Saya pokoknya selesai tasbih 2000 kali tasbih. Oh jaraknya ternyata diukur pakai zikir, bukan meter. Berapa jarak kamu dari rumah kamu? Selesai saya 10.000 kali tasbih. Nah itu makanya Pak, di sisa Ramadan ini jangan sampai terlewat 1 detik pun. Khususnya ketika kita puasa ini. Ketika puasa ini kan semuanya mustajab Pak, doanya. Bapak punya keinginan dunia dan akhirat. Khususnya akhirat. Jangan minta dunia mulu. Ya, begitu minta dunia buat diri sendiri lagi. Aduh, egois banget kita ini. Mumpung di Ramadan, mumpung masih ada sisa waktu, mungkin 13 atau kurang atau lebih untuk kita memaksimalkan amal kita di Ramadan. Dan jangan lupa selalu pasang 2 hal ini, antara harap yang tinggi kepada Allah sekaligus cemas bahwa atau khawatir kalau amal kita nggak diterima. Itu saja Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Semoga ini menjadi pengingat, reminder buat saya pribadi dan teman-teman atau para jamaah sekalian untuk kita bisa kembali memaksimalkan amalan di sisa Ramadan kita ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah enggak ada yang nanya insyaallah. Oh, ada yang nanya. Baik. Kalau antara riya dengan bersemangat kita itu ingin beribadah gitu. Riya. Maksudnya bersemangat dengan orang nggak usah dilihatin gitu. Supaya nggak kelihatan semua orang. Sementara kan kayak apa gitu kan, atau sholat malam sholat terakhir lah kan. Mungkin bagus di masjid. Ya. Itikaf. Ya. Ada hal-hal yang memang nggak bisa disembunyikan. Jadi kan ibadah ini kan macam-macam. Ada ibadah yang memang sifatnya itu bukan ria-riaan. Contoh puasa. Puasa itu kan bukan buat ria-riaan gitu kan. Puasa kita minum aja kan nggak ada yang tahu juga. Gimana mau ria gitu. Ini puasa contohnya. Sehingga gimana menyikapi diri kita antara kita mau semangat qiyamul lail tapi di saat yang sama kita itikaf. Banyak orang di situ. Bukan masuknya bukan ria atau bukan ria. Karena orang pada berkumpul di situ. Tapi memang menyikapi dengan hati yang terus berharap jangan sampai ria itu penting. Gitu. Contoh nih, bapak-bapak jamaah emang harus kumpul di sini. Bukan hitungannya ria apa enggak, ria itu. Laki-laki balik sholat di masjid. Bukan masalah ria apa enggak ria. Kan masalahnya mereka berkumpul di satu tempat. Kemudian yang harus selalu dibersihkan itu memang niatnya. Ya, niatnya. Niat memang kondisi yang paling pertarungan antara kita sama setan ini di urusan niat nih. Bahkan sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar hadis abad ke-3 Hijriah atau ke-2 Hijriah ini sampai pernah mengatakan tidak ada yang aku paling obati, yang paling sungguh-sungguh aku obati kecuali niatku sendiri. Karena kadang kadang aku yang menang, kadang setan yang menang. Itu kata Sufyan, Imam Sufyan. Nah, artinya ada yang memang nggak terelakkan dari penglihatan manusia. Tapi yang kita harus benerin, bukan kita takut dilihat orang. Yaudah gue kagak salat tarawih. Padahal itikaf. Yaudah aneh nggak qiyamul lail. Enggak, itikaf aja. Atau maksudnya apa? Qiyamul lail aja. Masalah takut dilihat orang itu malah jatuh ke riya tersendiri. Ya, jadi kata para ulama itu beramal karena takut dilihat manusia itu malah riya. Meninggalkan amal agar supaya nggak dibilang riya, malah itu dosa juga sendiri. Ya Pak ya. Jadi emang kondisi itu. Ya gimana kita itikaf? Orang-orang qiyamul lail, aneh takut dibilang riya dah. Ya, nggak ada yang qiyamul lail kalau begitu imamnya dong sendiri. Yang lain nggak ada yang qiyamul lail. Atau ya sekalian lu nggak usah itikaf gitu di rumah aja. Artinya tadi saya katakan memang ada ibadah-ibadah yang nggak terelakkan. Contoh, haji dan umroh. Misal, haji dan umroh itu kan gimana kita mau nggak kelihatan orang. Orang di situ muter semua orang di situ. Sa'i cuma tentang niat kita. Tentang niat. Memang harus selalu dilatih, dibersihin dan lain sebagainya.
Dan itikaf itu menarik sebenarnya Bapak-bapak sekalian. Itikaf itu kan ibadah yang memang kita disuruh diem. Jadi memang nih syariat kita nih lengkap. Ada ibadah yang disuruh kita pergi sana, jangan diem. Ada ibadah yang disuruh kita diem. Contohnya ibadah yang kita disuruh pergi ya haji. Pergi sana dari rumah, keluar dari rumah, bawa bekal, datangi Mekah. Ada ibadah yang Allah mintanya diem. Itikaf. Diem gitu di masjid. Iya kan? Nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak disibukkan dengan dunia luar dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak, semoga menjawab. Itu ada Bapak itu dulu yang. Gantengan mana? Kalau saya sih belum pernah lihat juga. Tapi Nabi Yusuf itu diberikan setengah kegantengannya manusia. Ya, tapi Nabi Muhammad juga ganteng. Kalau masalah gantengan mana, tetap gantengan Nabi Yusuf sepertinya Nabi Yusuf. Tapi kan gini, bedanya adalah Nabi Muhammad ini tidak spesifik dijelaskan tentang, dalam artian apalagi ayat sampai berbunyi tentang kegantengannya gitu. Malah yang ditekankan tentang Nabi itu bukan gantengnya, akhlaknya. Nah, itu kan di Quran kan begitu, yang dipotret sama Allah kan tentang akhlaknya. Adapun Yusuf tentang kegantengannya. Lo orang cewek-cewek pada habis ngiris, tangannya keiris juga. Karena terpukau dengan kegantengan Nabi. Tapi masalah gantengan mana, seingat saya, wallahu a'lam. Semoga saya benar atau salah, nanti bisa di cross check sama orang yang lebih alim. Masih gantengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad nggak jelek-jelek amat. Dalam artian ya 11-12 dah gitu ya. Oh, ganteng itu relatif ya? Enggak Pak. Enggak, ganteng tuh emang ada yang ijma, ada yang khilaf. Ada yang udah ijma orang dibilang ganteng, ada yang khilaf. Nah, orang khilaf-khilaf ini nih. Ya kan? Ya gitu. Wallahu alam. Kira-kira itu Pak. Wallahu alam. Assalamualaikum. Oh. Ya. Ini kan terkait dengan muamalah sesama kita dan muamalah dengan Allah gitu sebenarnya. Emang muamalah sama manusia itu agak ribet, Pak. Buktinya utang kan gak selesai sama taubat kan? Ada yang ngutang 20 juta, ya Allah saya tahu minta ampun, itu pun enggak selesai. Kemudian Bapak memaafkan orang tersebut, padahal dia berdosa sebelumnya kepada Bapak. Kemudian Bapak dengan ikhlas memaafkan. Apakah dia otomatis dapat pengampunan dari Allah? Gitu kan Pak pertanyaannya. Itu enggak otomatis. Itu enggak otomatis. Contoh nih, orang sudah menghina Nabi kita nih sebagai contoh lah ya. Menghina Nabi. Apalagi dengan penghinaan yang kurang ajar sekali misalnya. Baik ketika sezaman sama Nabi atau orang-orang sekarang ini ya. Orang-orang sekarang kan ada aja nih yang menghina Nabi kita. Muslim lagi, itu kan kurang ajar. Susah minta maaf ya sama Nabi. Misalkan dari forum kaum muslimin udah memaafkan dia gitu kan. Tapi apakah Allah tidak auto memaafkan? Enggak. Apalagi kalau dia enggak taubat sama Allah. Gitu masalahnya. Permasalahan dia taubat apa enggak sama Allah. Dia sudah menjelek-jelekan kehormatan kita gitu. Kita terima. Ya udah saya maafin. Tapi yang jelek-jelek itu yang dia keluarkan kemarin fitnahnya yang keji itu masih tercatat sama Allah. Yang enggak otomatis diampuni kecuali dengan taubat. Gitu Pak ya. Dari sisi manusia selesai. Dari sisi Allah belum selesai. Karena ada dua kasus. Ada yang dari sisi Allah selesai, dari sisi manusia nggak selesai. Betul ya Pak ya? Contoh gini. Orang berzina. Kalau dia nggak ngasih tahu siapa-siapa, yang tahu cuma Allah, laki-laki dan perempuannya. Cuma 2 orang dan Allah. Selesai dengan taubat.
Selesai dengan tobat. Ya Pak ya, selesai dong. Masalahnya kalau nggak selesai sama manusia itu kalau dia sampai ngelapor ke presiden, misal kan pimpinan tertinggi. Saya udah berzina. Nah ini yang bikin urusan nggak selesai gara-gara dia malah ngelapor. Tapi kalau dia cuma sama Allah aja, yang tahu kan cuma Allah, laki-laki dan perempuan tersebut, selesai. Manusia nggak ada kecampur karena dia nggak ngomong apa-apa. Dalam kasus ini kan dulu ketika Nabi didatangi oleh seorang yang ngaku zina itu ya, Bapak tahu kisah itu. Seharusnya kalau dia taubat aja, selesai. Cuma dia ngaku sama Nabi. Itu pun Nabi nggak langsung respon. Nabi bilang, Nabi berpaling gitu. Ya, enggak, mungkin ente salah. Mungkin ente kemarin cuma ciuman aja. Itu sekian lama datang ke Nabi. Nanti datang lagi kalau udah hamil. Datang hamil. Nanti aja datang lagi kalau udah lahiran. Nanti lagi. Itu padahal dia ngotot untuk ditegakkan hukum rajam. Yang padahal kalau dia nggak ngelapor ke Nabi aja selesai. Urusan dia sama Allah. Jadi ada dua kasus tadi. Kasus yang sudah selesai sama Allah, nggak selesai sama manusia. Ada yang sudah selesai sama manusia, belum selesai. Belum tentu selesai sama Allah. Kecuali dengan taubat. Jadi paham ya Pak ya? Dari sisi ini. Karena gitu Pak. Urusan zina itu Pak, ya Allah. Urusan yang kalau ada syubhat aja ditinggalin hukuman cambuk atau rajam. Contoh gini, kan harus 4 saksi, ya 4 saksi. Saksinya nggak bisa diwakili sama video Pak. Kamera nggak bisa jadi saksi. Beneran. Harus dengan mata telanjang nih kelihatan. Dan kalau 4 orang ini 3-nya sepakat, oh ranjangnya di sebelah kanan pojok. Terus satu bilang enggak di sebelah kiri pojok. Dan dia ngotot. Enggak langsung ditegakkan juga. Udah, bubar aja. Ketat Pak urusan zina itu. Untuk hukuman apa tadi? Cambuk atau rajamnya. Enggak semuanya bisa. Apalagi kamera. Beneran dalam Islam hukuman itu, persaksian itu harus dilihat dengan mata telanjang. 4 orang nih, memergoki orang yang sedang timbanya jatuh ke dalam sumur. Bahasa fikihnya seperti itu. Bahasa Rasulnya seperti itu. Itu kalau begitu, dan sepakat mereka ketika di persidangan, persaksiannya sama persis semua, baru ditegakkan. Kalau 3 orang sepakat, yang tadi saya bilang, ranjangnya di sebelah kanan. 1 orang bilang, enggak di sebelah kiri. Nah, itu namanya syubhat. Kata para ulama ada kaidah, idra'ul hududa bisyubuhat. Tinggalin hudud, had yang dalam hadduz zina itu, kalau masih ada syubhatnya. Syubhat itu yang kayak, nggak semuanya cocok. Maksudnya nggak semuanya sama persaksian. Kira-kira itu Pak, semoga menjawab tadi. Jadi ada urusan yang selesai sama manusia, nggak selesai sama Allah. Yang belum selesai sama Allah, ada yang selesai sama Allah, belum tentu selesai sama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam.